Ya. Ya mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah berkumpul pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Jari Ekan Nuryansyah, siswa dari Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Islam 45 Bekasi. Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan memulai kegiatan dari berbagai program yang akan kita jalani ke depannya. Untuk program sendiri itu ada dua, Untuk program wajib itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama itu berkaitan dengan edukasi 5M. Kemudian yang kedua itu vaksin aman dan halal. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pengenalan pendaftaran vaksinasi secara online. Itu untuk program wajibnya. Kemudian untuk program individunya, yang pertama itu berkaitan dengan bisnis model kanvas ayam telur gulung. Itu untuk kegiatan yang pertama. Kemudian yang kegiatan yang kedua adalah berkaitan dengan desain grafis, banner digital, dan logo untuk ayam telur gulung. Dan untuk yang terakhir adalah tutorial memasak ayam iris telur gulung. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas program individu, yaitu kegiatan 1 yang berjudul bisnis model kanvas alung ayam iris telur gulung. Persembahan dari saya Jari Ekan Nuryansyah dengan NPM 4188113402170002 KKN Unisma Bekasi Klaster Manajemen. Mari sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Next one. Halo Wan. Tolong yang audionya masih on, tolong di-open ya. Kecuali nanti saat berbicara baru di-onin. Irwan, tolong di next one, PPT-nya, Wan. Halo. Irwan. Irwan, next PPT, Wan. Oke. Nah, ini untuk outline kita pembahasan pada malam hari ini, yaitu yang pertama ada bisnis model kanvas menurut ahli. Kemudian yang kedua, manfaat bisnis model kanvas. Yang ketiga, ada 9 elemen bisnis model kanvas. Dan yang terakhir, ada visualisasi tentang bisnis model kanvas ayam iris telur gulung. Jadi harapan kita nanti setelah belajar ini, kita akan mendapat wawasan bagaimana membuat sebuah bisnis plan dengan secara mudah dan juga tentunya tidak rumit. Nah, ini untuk yang pembahasan pertama. Apa sih itu bisnis model kanvas? Nah, ini menurut ahlinya, bisnis model kanvas atau BMC, menurut Osterwald dari tahun 2012, adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Jadi sederhananya bisnis model kanvas ini adalah sebuah alat untuk memvisualisasi atau membuat lukisan yang di dalamnya terdapat plot-plot yang berisikan elemen-elemen yang memudahkan kita dalam merencanakan sebuah bisnis kita, baik saat kita akan memulai ataupun saat bisnis yang sedang kita jalani. Jadi seperti itu sederhananya. Next one. Next. Irwan, tolong next one. Halo. Nah, ini adalah manfaat bisnis model kanvas. Terdiri dari 6. Yang pertama yaitu sebagai strategi perencanaan bisnis. Yang kedua sebagai strategi pengembangan bisnis. Yang ketiga adalah memperjelas orientasi bisnis ke depannya. Kemudian yang keempat, mengetahui konsep bisnis dengan jelas. Yang kelima, menguraikan konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana. Kemudian yang terakhir adalah melihat konsep bisnis dengan akurat. Nah, yang pertama sebagai strategi perencanaan bisnis. Jadi, manfaat bisnis model kanvas ini kita bisa gunakan sebagai sebuah alat perencanaan dalam menyusun sebuah strategi. Segala sesuatu yang tanpa direncanakan itu
biasanya akan berantakan. Maka di dalam bisnis model kanvas ini, maka perencanaan kita akan terarah. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai strategi pengembangan bisnis. Nah, strategi pengembangan bisnis adalah bagi perusahaan yang telah menjalani bisnisnya. Jadi misalnya dahulu kala kita mengenal ayam itu hanya biasa, ayam bumbu, ayam sayur, maka beberapa tahun sekarang itu telah berkembang berbagai macam menu. Ada ayam geprek, ada ayam rasa matah, dan macam-macam. Itu adalah sebuah strategi pengembangan bisnis. Itu bisa kita gunakan di dalam bisnis model kanvas. Kemudian yang ketiga yaitu memperjelas orientasi bisnis ke depannya. Jadi bisnis model kanvas ini kita dapat melihat orientasi bisnis di masa depan. Jadi kita telah siap menghadapi berbagai peluang dan ancaman maupun kelemahan dan kekurangan dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa jelas dengan model kanvas ini melihat orientasi bisnis kita ke depannya. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui konsep bisnis dengan jelas. Nah, mengetahui konsep bisnis dengan jelas di sini maksudnya biasanya kita itu kalau usaha itu sangat ribet, mau apa dulu nih, misalnya suppliernya apa, mau dagang di mana, strateginya apa. Nah, dengan bisnis model kanvas ini, maka kita akan melihatnya menjadi lebih mudah, tidak rumit. Di setiap bagian-bagian plot itu ada strategi, ada biaya, dan lain-lain. Jadi kita lebih mudah melihatnya. Kemudian yang kelima yaitu menguraikan konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana, yaitu tadi yang sebelumnya kita rumit, bagaimana memikirkan strategi pasar kita siapa, segmen pasar kita siapa, biayanya seperti apa. Dengan konsep bisnis model kanvas ini, maka sesuatu yang ribet tersebut akan menjadi sederhana. Begitu untuk yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, melihat konsep bisnis dengan akurat. Dengan bisnis model kanvas ini, jadi kita lebih mengetahui fokus plot-plot pada sebuah elemen-elemen di dalam model kanvas tersebut. Jadi kita lebih fokus, terarah, dan teliti dengan menggunakan bisnis model kanvas ini. Next. Next. Irwan, tolong next one. Next. Bentar. Next one. Halo Irwan. Ini yang keberapa, Wan? Kedua ya. Nah, setelah kita membahas pengertian dan manfaat, maka sekarang kita masuk ke dalam elemen dalam bisnis model kanvas. Elemen dalam bisnis model kanvas itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu customer segment. Nah, sebelum kita memulai usaha, maka kita dapat melihat terlebih dahulu segmen mana yang kita tuju. Nah, untuk segmentasi pasar ini setidaknya ada 4 yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah berkaitan dengan geografis. Geografis ini maksudnya bisa berkaitan dengan pulau, kabupaten, kota, provinsi, dan lain sebagainya. Misalnya, kalau kita mau usaha, misalnya kebab, sapi di Bali, itu tidak mungkin kita di sana bisa meraup pasar yang besar. Karena seperti kita ketahui, di Bali sana mayoritas masyarakatnya itu Hindu yang mengharamkan masakan sapi. Nah, itu contoh dari geografis. Kemudian ada demografis. Demografis ini berkaitan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan lain-lain sebagainya. Misal kita mau usaha di sebuah daerah, meskipun dia daerahnya padat penduduk, tapi jika daya beli masyarakatnya kurang baik, maka di situ kita tidak bisa membuka atau usahanya itu tidak prospektif, karena daya belinya itu rendah di sana. Nah, itu contoh untuk demografis. Kemudian untuk contoh yang perilaku atau behavior. Nah, perilaku ini berkaitan dengan gaya masyarakat. Misalnya contohnya itu seperti di pemukiman warga. Nah, di pemukiman warga itu di perkampungan itu biasanya orang-orang di sana itu jarang beli makan di luar. Biasanya dia masak di rumah dan lain sebagainya. Nah,
berbanding terbalik dengan misalnya kayak kontrakan, kayak kos-kosan, itu mereka anak-anak di sana itu biasanya sering beli makan di luar. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan kita untuk membuka usaha di tempat tersebut. Jadi, jika kita membuka warteg di tempat pemukiman yang orang-orang yang pada masak di rumah, itu harusnya dihindari karena tidak akan ada yang beli gitu produk kita. Karena memang behavior perilaku masyarakat di situ masaknya itu di rumah, tidak makan di luar. Nah, itu untuk yang perilaku. Kemudian untuk psikografis, psikografis ini biasanya identik dengan masyarakat yang lebih ke beli barang itu lebih ke prestis, lebih ke gaya hidup gitu. Misalnya kayak HP, Samsung itu kan biasanya kita hanya bisa buat komunikasi juga udah cukup. Namun ada yang seperti VR gitu, virtual reality. Nah, itu sebuah gaya hidup yang ditekankan dalam pembelian produk tersebut. Biasanya orang-orang yang gaya hidup seperti itu orang-orang yang telah daya belinya tinggi dan orang-orang yang bergaya hidup mewah. Nah, itu bisa kita tentukan usaha kita misalnya di wilayah-wilayah tersebut dengan harga jual bisa harga jual yang tinggi kita bisa jual di situ karena memang mereka masyarakat di sana itu daya belinya tinggi dan menyukai barang-barang yang mewah gitu. Itu untuk yang customer segment. Kemudian yang kedua, next one. Next. Pan, halo. Irwan, tolong next one. Nah, ini yang kedua, value proposition. Setelah kita memetakan customer segment atau segmen pasar yang kita tuju, maka langkah selanjutnya adalah menentukan proposisi nilai. Nah, value proposition ini di sini terbagi ke dalam beberapa item. Ada cost advantage. Cost advantage ini maksudnya adalah keunggulan biaya. Misalnya sebuah harga, misalnya fried chicken dengan kualitas yang sama, di sini harganya 10.000, di sana 9.500. Nah, di situ kan ada perbedaan kacek harga 500 perak. Nah, itu yang dimaksud dengan cost advantage, yaitu keunggulan dari biaya. Si tukang chicken tersebut harganya lebih murah dan berpotensi lebih meraup masyarakat lebih luas dibanding yang harganya 10.000 tersebut. Itu contoh untuk yang cost advantage. Kemudian yang kedua berkaitan dengan development excellence. Nah, development excellence ini adalah pengembangan yang luar biasa. Seperti yang saya singgung di awal tadi, sebelumnya kita hanya mengenal ayam itu ada ayam sayur, ayam opor, dan segala macam. Tapi mulai sekarang ayam udah dibentuk macam-macam. Ada ayam crispy, ada ayam geprek, dan lain-lain. Nah, itu untuk bidang usaha kuliner. Kemudian di bidang transportasi, kita ketahui dahulu itu kita naik ojek itu susahnya minta ampun. Dan harganya pun kita satu sama lain sering tawar-menawar gitu alot. Tapi semenjak ada Gojek, ada Grab, sekarang kita menjadi hidup lebih mudah. Tinggal pencet aplikasi, udah langsung kita bisa naik ojek. Harganya pun sudah final. Nah, itu Grab dan Gojek itu merupakan contoh dari development excellence dari sebuah operasional bisnis. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu assured quality atau jaminan kualitas. Misalnya, kita membeli suatu makanan itu berbagai macam. Ada yang misalnya beberapa hari udah cepat basi ataupun tidak terjamin mutunya. Nah, dengan assured quality ini kita harus memastikan bahwa produk-produk ini sudah terjamin kualitasnya, baik kehalalannya, baik ketoibannya, baik tidak cepat basinya. Nah, itu yang dimaksud dengan assured quality atau jaminan kualitas. Kemudian yang berikutnya adalah hassle free delivery. Nah, misalnya kalau kita beli sebuah produk, biasanya kita dikasih ada ongkirnya gitu. Itu kan kadang suka muak juga kita gitu. Tapi dengan ini produk kita usahakan misalnya beli 2
gratis ongkir. Nah, itu merupakan volume proportion dari produk kita, di mana biaya antara itu gratis. Nah, selanjutnya adalah end-to-end solution. Bagaimana solusi dari masyarakat tersebut, solusi penerimaan kepada masyarakat itu tepat waktu. Misalnya kayak JNE, misalnya ditargetkan besok sampai, ya maka harus sampai pada hari itu. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi harus tepat end-to-end penerima ke masyarakat tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu sustainable atau berkelanjutan. Jadi kalau kita membuat produk itu, kita itu jangan misalnya ikut-ikutan tren aja. Mohon maaf, seperti es kepal Milo. Itu ramenya hanya sesaat, tapi dia itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Nah, dengan pelajaran dari tersebut, bagaimana kita caranya membuat sebuah produk itu harus sustainable, berkelanjutan. Jadi kita bisa menjangkau masa depan, tidak terganggu oleh berbagai gempuran zaman. Seperti contohnya Gojek ini. Gojek ini diprediksi masih akan berkembang beberapa puluh tahun ke depan karena sangat prospektif. Masyarakat kita itu cenderung tinggal di pinggir-pinggir perkotaan, di simpul-simpul transportasi yang otomatis membutuhkan jasa transportasi seperti ojek online ini. Nah, itu untuk contoh dari sustainable. Next one. Next. Nah, ketika value proposition sudah terbangun, maka bagaimana caranya customer relationship itu bisa terjaga. Customer relationship itu maksudnya bagaimana kita bisa membuat pelanggan itu loyal terhadap produk kita. Atau istilahnya buat pelanggan tersebut menjadi langganan buat kita. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan dalam customer relationship ini, yaitu misalnya kita sering mengadakan program giveaway, atau misalnya yang air biru tuh, air minum biru itu mengadakan giveaway untuk misalnya habis lebaran beli galon beberapa botol, nanti bisa dapat hadiah misalnya diundi mobil. Nah, itu adalah salah satu contoh dari customer relationship. Dengan demikian masyarakat itu dapat terjaga gitu hubungannya dengan air minum biru tersebut. Jadi dia bolak-balik terus karena istilahnya akan ada undian untuk pembeli yang sering beli di air minum biru tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari customer relationship. Next. Next one. Nah, jika udah langganan seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah channels. Bagaimana kita memperluas pasar kita. Channels itu adalah bagaimana masyarakat itu mengetahui produk yang kita jual. Dalam sederhananya adalah promosi. Nah, promosi dapat dilakukan misalnya dari yang zaman sekarang itu kan banyak tuh ibu-ibu pada jual all shop di Facebook. Nah, itu bagian dari channels. Kemudian juga ada digital marketing, termasuknya juga Facebook juga, ada Instagram, ada WhatsApp. Itu termasuk ke dalam channels, yaitu mempromosikan barang kita kepada masyarakat. Itu untuk contoh channels. Next. Next one. Next. Next one. Aduh, bentar ya. Oh, next one. Halo, Irwan, monitor. Bentar ya, teman-teman. Ini operator tidur apa ini? Irwan, tolong, Wan. Udah. Next one. Udah. Ya, oke. Makasih. Nah, ini untuk kayak aktivitas atau aktivitas kunci.
Misalnya dalam usaha kuliner, maka aktivitas kuncinya adalah yaitu kita memasak. Masak untuk menjadi yang sebelum menjadi bahan mentah menjadi bahan matang. Nah, itu salah satu aktivitas kunci dalam usaha kuliner. Kemudian untuk usaha paket, ya aktivitas kuncinya adalah mengepak, packing, membungkus barang-barang dari orang untuk dikirim ke penerima. Seperti itu untuk kayak aktivitas yang kedua contohnya. Kemudian yang terakhir aktivitasnya yaitu seperti online shop tadi. Maka kegiatan utamanya adalah setiap hari dia harus mempromosikan baik di Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, itu merupakan kegiatan kunci atau kegiatan utama dari usaha tersebut. Itu untuk yang key activities. Next, selanjutnya, teman. Next one. Halo, Irwan. Irwan, next one. Wan, lu Lola apa yang lu tidur? Apa jaringan Lola? Wan, jangan ditinggal tidur dulu, Wan, ya. Bentar lagi, Wan. Bentar dulu. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu key resources atau sumber daya yang kita miliki dalam sebuah usaha. Tentunya kita harus memiliki yang namanya sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya lainnya. Nah, misalnya contoh kalau restoran ya pasti tentunya membutuhkan dapur, ruang kerja, ruang dapur. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sumber daya. Kemudian untuk ojek online, apa yang dibutuhkan? Ya salah satunya adalah smartphone. Itu merupakan salah satu contoh dari sumber daya untuk yang transportasi online tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada motor. Ya sama juga sih kayak transportasi online. Transportasi online selain membutuhkan smartphone juga membutuhkan kendaraan karena memang ciri khasnya adalah ojek. Ojek naik beca itu bukan ojek namanya. Itu untuk contoh kayak resources. Oke, selanjutnya next. Bentar ya teman-teman, ini jaringannya lemot. Tinggal dikit lagi. Bentar lagi, sebentar. Ini jaringannya lemot. Orangnya melek, jaringannya lemot. Bentar. Bentar. Nah, setelah key resources, kita juga harus menentukan key partner. Siapa partner kita dalam menjalankan bisnis kita? Misalnya seperti digambarkan di sini. Di situ ada tukang dagang. Nah, dia menjualkan apa tukang dagang apa itu? Buah-buahan. Misal dia menjual buah-buahan. Tentunya dia dalam menjual buah-buahan tersebut, tentunya kalau dia tidak punya lahannya, maka dia akan mengambil dari yang namanya itu pemasok. Nah, dari pemasok itu maka ke si pedagang tersebut. Dari pedagang tersebut juga ada yang misalnya mengambil barangnya kemudian untuk dijual kembali ke yang lainnya. Itu yang dinamakan reseller atau dropship. Nah, jadi case partner ini merupakan kunci juga dalam usaha kita. Jadi kita harus bisa menentukan mana nih agen kita, siapa aja nih pemasok kita, mana nih yang agen yang lebih murah. Nah, kalau bisa cari agen yang lebih murah karena hal tersebut dapat memuluskan atau istilahnya dapat meminimalisir dari modal yang kita keluarkan. Jadi intinya harus berpartner dalam usaha itu. Nah, itu untuk yang key partner.
Kemudian next. Nah, untuk yang ini cost structure ini berkaitan dengan biaya, yaitu maksudnya itu adalah rincian biaya-biaya, misalnya biaya tenaga kerja, biaya bumbu-bumbu, kalau untuk usaha kuliner, biaya sewa, misalnya untuk yang ruko-ruko. Jadi intinya ini adalah berkaitan dengan rincian biaya-biaya. Gitu. Next. Nah, yang terakhir ini ada revenue stream. Dari mana sumber pendapatan kita untuk menjalankan kegiatan usaha bisnis kita. Nah, revenue stream ini contohnya untuk menjalankan kegiatan usaha kita, contohnya adalah kita mengharapkan laba dari penjualan kita. Nah, itu salah satu contoh dari revenue stream. Kemudian juga dividen. Dividen itu maksudnya pembagian keuntungan untuk para pemegang saham. Bisa juga misalnya dari investor, dari kemitraan antara misalnya bank dengan perseorangan. Jadi intinya revenue stream ini gimana kita sumber pendapatan kita untuk menjalankan usaha kita tersebut. Seperti itu, kita harus tentukan revenue stream-nya agar usaha kita berjalan dengan lancar. Next one. Next. Nah, ini saya setelah melakukan penjelasan 9 elemen tadi, maka sekarang kita melihat bagaimana sih bisnis model kanvas ayam iris telur gulung tersebut. Nah, saya sudah merangkumnya di dalam Microsoft Excel. Silakan ditampilkan, Wan. Excel dulu, Wan, ditampilin. File Excel. File Microsoft Excel. Excel One. Lalu ya teman-teman tunggu dulu. Lagi dibuka Excel ya. Bisa nggak Wan Excel Wan? Oh ya ini. Nah ini ya untuk bisnis model kanvas ayam iris telur gulung. Jadi saya sudah memetakannya ke dalam 9 plot-plot yang telah saya jelaskan tadi di awal. Ada 9 elemen di sini. Yaitu ada customer segmennya itu adalah laki-laki dan perempuan. Usianya adalah 18 sampai 59 tahun. Karena karakteristik ayam iris telur gulung ini merupakan makanan yang pedas. Jadi tidak cocok untuk orang-orang yang di bawah usia 18 tahun atau di atas 59 tahun. Kemudian untuk value proposition-nya, yaitu adalah makanan yang memiliki ciri khas dan keunikan. Nah, ayam iris telur gulung ini belum pernah ditemukan dimanapun. Silakan cari kalau ada bisa dikasih tahu saya. Nah, ini karena merupakan produk inovasi dan yang mungkin satu-satunya di dunia. Jadi makanannya itu memiliki ciri khas dan keunikan. Itu untuk value proposition yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu harganya terjangkau. Jadi ayam iris telur gulung ini seperti apa ya? Seperti chicken katsu di Hoka-Hoka Bento. Cuman di sini saya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah kalau di Hokben itu chicken katsu itu ya harganya mahal lah. Nah ayam iris telur gulung ini saya menyesuaikan dengan keadaan pasar di sekitar kita ini. Jadi makanya saya buat harganya itu cukup terjangkau. Itu dari sisi harga. Kemudian yang ketiga, nah ini value proposition juga nih, insya Allah halal dan toib. Halal itu baik cara dan zatnya itu halal. Toib juga bergizi, insya Allah itu toib. Jadi halal dan toib. Nah, itu untuk value proposition-nya. Kemudian yang lain-lainnya, customer relationship-nya, yaitu tadi gratis ongkir untuk pembelian minimal 2. Nah ini untuk merupakan sebuah usaha strategi di mana
orang tersebut, orang atau konsumen bisa membeli lebih banyak produk yang kita jual, dan iming-imingnya adalah gratis ongkir. Untuk yang customer relationship. Kemudian untuk channels-nya, untuk memasarkan produk ayam Riris Telur Gulung ini, kita dapat melakukannya di Snap WA dan juga Facebook. Nah, kenapa saya tidak memasukkan ke dalam Instagram? Karena saya juga menyesuaikan dengan keadaan teman-teman di sini yang mayoritas belum punya Instagram. Gitu. Untuk yang alasan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, itu testimoni orang ke orang atau dari mulut ke mulut. Jadi bisa menyebar luas. Untuk yang channels yang kedua atau yang terakhir. Kemudian untuk yang key activities-nya. Yang pertama, aktivitas kuncinya. Bagaimana sih kita ngejalanin ayam iris telur gulung ini? Yang pertama tentunya kita sehari-harinya adalah memarinasi ayam. Marinasi ayam ini maksudnya apa? Merendam bumbu supaya menyerap ke ayam tersebut. Didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pemasakan. Tentunya setelah dimarinasi, maka akan kita masak. Kemudian yang ketiga, setelah dimasak dan setelah dimarinasi, maka langkah selanjutnya adalah pengemasan. Kemudian yang terakhir, pemasaran secara online. Itu untuk yang key activities. Kemudian untuk yang key partner, maka key partner kita adalah pemasok kita, adalah supplier ayam, supplier telur, supplier mika untuk bungkusnya itu. Dan yang keempat adalah supplier bumbu-bumbu. Kemudian untuk yang key resources-nya, maka yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha bisnis modal kanvas untuk menjalankan bisnis ayam iris telur gulung ini, maka resources yang dibutuhkan yaitu tentunya pertama adalah ruang masak, kemudian kompor dan gasnya, dan juga smartphone untuk memasarkannya, kemudian 4 kendaraan untuk kita mengantarkan produk tersebut sampai kepada konsumen. Nah, kemudian untuk cost structure-nya itu terdiri dari diantaranya itu biaya ayam, biaya telur, biaya bumbu-bumbu, biaya bensin, biaya kuota internet, dan tentunya juga biaya gas. Kemudian yang terakhir revenue stream-nya adalah yaitu untuk menjalankan kegiatan usaha kita, sumber pendapatannya adalah laba penjualan, kemudian yang kedua yaitu reseller atau dropshipper kita. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan bisa ditanyakan. Menyalain on cam dan audionya. Ayo silakan. 2 pertanyaan saya beri kesempatan. Ayo nanya dong. Nanya dong. Ayo 2 pertanyaan saya beri kesempatan. Ada yang nanya nggak? Kalau nggak saya yang nanya nih. Ayo nanya apa aja. Ngomong apa diketik ini? Nanyanya ngomong apa diketik? Hah? Ahmad, mau nanya Ahmad? Nanyanya ngomong apa diketik, Jar? Ngomong dong. Ngomong, ayo, nanya ayo. Silakan. Apa aja yang ditanyain? Untuk nanti pembukaan usaha awal itu apakah membutuhkan seorang karyawan? Usaha awal ya, apakah membutuhkan seorang karyawan? Apakah membutuhkan seorang karyawan? Oke, selanjutnya ayo, ada lagi nggak yang nanya? Satu lagi yuk. Ayo, satu lagi. Bagus nih pertanyaan pertama nih. Ayo yang kedua. Amir, Toreng, Reza, Ridwan. Ayo dong, nanya dong. Jar, gue mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, buka dong masker dong di rumah ini. Kecuali tempat umum. gue mau nanya deh. Tentang Gimana? key partner. Gue mau nanya tentang key partner. Bagaimana caranya atau tips
agar kita cari supplier yang amanah, yang ya Suara kecil banget, Sa. suaranya kecil. Audionya. Udah itu. Halo, Iya, halo. Udah gede. tes. Coba Gua apa mau nanya yang mau ditanyakan? Gua mau nanya Ah. tentang plot di Key Partner itu. Ah, Key Partner ya. yuk. Gimana caranya atau tips untuk mengetahui atau mencari supplier yang amanah, yang mana ya, yang sesuai dengan misi perusahaan juga. Udah itu aja sih, terima kasih. Bagaimana menentukan supplier atau pemasok kita sesuai dengan visi perusahaan? Ya, yang amanah juga. Visi atau misi? Misi. Visi ya. Ya, Berarti visi itu orientasinya ke depan ya, masa depan ya berarti Iya. ya kalau visi. dia yang sesuai dengan visi perusahaan. Di partner. Bentar ya. Oke, coba saya jawab pertanyaan pertama ya tadi dari saudara Ahmad ya. Usaha awal, apakah membutuhkan seorang karyawan? Jawabannya tentu tergantung. Kalau misalnya memang kita udah mempunyai modal yang besar, kemudian juga kita nggak ke-handle pekerjaan, ya maka kita pasti itu membutuhkan karyawan. Atau sebaliknya UMKM, usaha pre-chicken misalnya, usaha nugget. Tentu kan hal-hal usaha seperti itu kan modalnya gitu masih kecil ya. Maka kiranya tidak membutuhkan karyawan untuk hal tersebut. Jadi kuncinya apakah kita membutuhkan karyawan atau enggak itu ada dua, yaitu keadaan modal kita dan cakupan pekerjaan kita gitu. Kalau modal kita banyak, cakupan pekerjaan banyak, ya kita membutuhkan karyawan itu pastinya. Kalau misalnya cakupan pekerjaan kita ringan, walaupun modal banyak, ya mendingan duitnya buat kita. Ngapain kita pakai karyawan? Istilahnya seperti itu. Jadi kuncinya itu dari modal dan cakupan pekerjaannya. Begitu, Saudara Ahmad. Bagaimana? Ada mau feedback nggak? Oke, terima kasih. Nah, ya, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan, silakan mungkin. Jawaban pertanyaan dari Saudara Ahmad. Saudara Amir, Toreng, mungkin Ridwan, Reza, ada yang mau menjawab, silakan. Atau memberi pendapat atau memberi sanggahan pendapat saya, silakan. Ada ya? Ya udah nggak ada mah. Sekarang ke pertanyaan Reza ya. Bagaimana sih menyesuaikan Key Partner itu sesuai dengan visi perusahaan? Visi ya. Kalau visi itu berarti sebuah angan-angan atau sebuah cita-cita di masa depan. Tapi tentunya cita-cita itu tentunya realistis. Jadi misalnya Samsung nih di tahun 2025 akan menjadi perusahaan terdepan dengan inovasi yang sangat unggul dibanding yang lain. Nah, itu bukan merupakan sebuah angan-angan bagi perusahaan Samsung karena memang dari tahun 2020 ini kan cita-cita misal 2025 karena memang sudah terbentuk budaya organisasi yang inovasi tersebut. Jadi wajar di tahun 2025 itu akan tercapai visi tersebut. Nah, gimana balik lagi ke pertanyaan Reza, gimana kita menyesuaikan supaya itu sesuai dengan visi perusahaannya? Ya, tentunya misalnya kita ingin membuat inovasi produk, misalnya di masa depan kita ingin membuat ayam keju misalnya. Nah, ya tentu kita berkomunikasi lah dengan petani-petani keju atau supplier-supplier dari keju tersebut. Jadi gimana sih menyesuaikannya? Ya tentunya menyesuaikannya kita tentunya harus banyak jaringan, harus banyak channel, memperluas wawasan kita, memperluas informasi kita. Jadi itulah kuncinya, memperluas wawasan, memperluas informasi, menangkap peluang di masa depan, dan mengetahui apa peluang dan ancaman di masa saat ini dan juga di masa depan. Mungkin seperti itu, Reza. Agak belibet juga nih ya, agak susah pertanyaan. Mungkin yang lain ada yang mau ini menambahkan atau menyanggah? Atau mungkin Reza mau feedback, silakan.
Udah cukup, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas kok. Puas gak? Belibet soalnya nih ya, agak susah ini soalnya pertanyaan. Ya nanti bisa kita diskusi lah lebih lanjut nanti di WA Group. Insya Allah nanti saya akan layani. Kurang lebihnya seperti itu ya. Bagus Mohon maaf kok ya. ini. Jelas kok penjelasannya tentang BMC ini, bisnis model kanvas. Ya udah, oke. Mungkin itu ya Eh, pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, nanti insya Allah di WA Group akan saya kasih soal ya, 2 soal, nggak banyak-banyak kok. Ini untuk bahan evaluasi. Teman-teman di sini menangkap nggak apa yang saya jelaskan tadi? Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala yang benar semuanya datang dari Allah. Kesalahan dari diri saya pribadi. Terima kasih sekali lagi setelah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live, silakan.